Assalamualaikum Ibu Erni. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi Bu Erni akan melaksanakan proses coaching hari ini ya? Betul Pak. Jadi oke, sebelum melaksanakan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coach akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apa yang sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian seperti apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau cerita dari coaching ya, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Nah, jangan lupa ya Bu ya, nah harus sesuai juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum melakukan proses observasi ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Jadi pertanyaan pertama, kira-kira potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses seperti ini? Nah, baik Pak, nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti proses coaching itu sendiri Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching selama proses coaching. Baik, jadi Ibu ini ingin mengembangkan 3 kompetensi. Yaitu terdiri dari kehadiran penuh ya. Betul. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti saat melaksanakan observasi? Nah, kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan nanti yaitu pertama tentang mendengarkan aktif Pak. Nah, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya, kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira menurut Ibu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang ingin Ibu inginkan kira-kira? Nah, begini Pak, indikator yang ingin saya dapatkan dari hasil coaching nanti itu saya akan lakukan adalah ingin coaching itu mendapatkan atau menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, dengan proses coaching itu sendiri nanti coaching mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah itu sendiri. Baik, jadi Ibu ini indikator pencapaiannya yaitu pada saat coaching mampu menemukan sendiri solusi permasalahannya ya Bu ya. Nah, baik Bu Herni, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu laksanakan proses coachingnya bersama coaching nanti. Semoga dengan baik terlaksana ya. Nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol lagi ya Bu ya. Betul, boleh Pak. Baik, silakan Ibu. Semoga berjalan lancar nanti proses coachingnya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Yosi kabarnya hari ini? Boleh. Ada apa ya Pak Yosi? Apa yang ingin ceritakan? Tentang pacar ya. Bukan, ya ada. Saya curhat terkait modelnya masalah kita. Oke. Sebelum Pak Yosi curhat, ceritakan apa permasalahannya. Mungkin kalau boleh saya tahu ya Pak Yosi ya, apa yang Bapak harapkan atau Bapak yang tujuan
tujuan yang ingin Bapak capai dalam obrolan atau diskusi kita saat ini? Berarti terkait pembelajaran di kelas. Ini kan tahun ajaran baru. Saya di tahun sebelumnya sudah melakukan pembelajaran sebenarnya mungkin hanya mencari program zaman. Ya. Tapi saya tidak hanya ikut pembelajaran itu dilakukan di dalam proses dari ada pembelajaran di dalam kelas. Bagus gitu. Nah selama ini belum pernah dilakukan berarti Pak ya? Oke. Nah kira-kira hal apa yang buat kira-kira bisa murid seperti itu? Yang membuat murid saya itu kalau belajar secara di luar kelas itu mungkin lebih pembelajaran secara langsung itu lebih menyenangkan gitu. Bagus gitu Pak. Nah kemudian Kak, kira-kira nanti jika Bapak melakukan pembelajaran di luar kelas, nah kira-kira apa perbedaannya dengan belajar di dalam kelas? Mungkin di dalam kelas itu kan sedikit kalau di luar kelas merasakan pembelajaran yang mungkin berbeda, Situasinya berbeda tadi itu. Nah kira-kira nanti ketika melakukan pembelajaran di luar kelas, misalnya pastinya berbeda suasananya dengan di dalam kelas. Kemudian kira-kira nanti jika ada hambatan di tengah jalan seandainya melakukan pembelajaran di luar kelas, kira-kira bagaimana solusinya? Jika pembelajaran di luar kelas ini atau istilah striker ya terkendala hambatan, mungkin hambatannya mungkin bisa jadi kendala dari orang tua mungkin ya, karena dari luar kelas biaya konsumsi atau transport. Ya betul sih Pak, karena banyak hal yang diperkirakan sebenarnya. Oke. Nah kemudian Pak, untuk selanjutnya untuk rencana aksinya Bapak, kira-kira kalau boleh tahu, kira-kira nanti seandainya mau melaksanakan pembelajaran di luar kelas, dan salah satunya contohnya tadi kayak study tour, gitu. Nah kira-kira metode apa atau cara apa yang strategis gitu, supaya hal itu nanti bisa berjalan dengan lancar? Mungkin strategi atau rencana yang akan saya lakukan itu pertama saya akan berkoordinasi dulu ya dengan kepala sekolah. Setelah itu saya mungkin nanti secara studi ya, baru saya akan mensosialisasikan kepada teman-teman yang sudah setuju, maka selanjutnya akan setelah Oke, seperti itu berarti ada kolaborasi dengan kepala sekolah, begitu ya Mas ya. Oke, mungkin ada cara lain Pak selain itu? cara lain Atau metode lainnya? mungkin karena kalau kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru ya. Oh ya guru. Kan guru karena saya sendiri nggak bisa ya kegiatan tersebut sendiri. Oh ya. Nah selanjutnya Pak, nanti jika misalnya Bapak sudah melakukan hal itu, nah sejauh mana itu dikatakan berhasil? Sejauh mana dikatakan berhasil ketika anak-anak yang saya bawa ke stadion itu mereka akan merasakan kebahagiaan kebahagiaan dari anak-anak Jadi itu nanti mengembangkan minat belajar siswa juga itu selain
Nah, motivasi belajar. Oke Pak. Nah kemudian kira-kira kapan ini mulai dilakukan Pak? Mungkin di akhir semester setelah kita semakin mungkin setelah pergaulan bisa refresh Refreshing. Bagus itu Pak itu. Nah kemudian siapa ini Pak yang siapa saja yang terlibat dalam hal ini yang bisa mendukung apa? Biar terlibat itu seperti ada teman tadi sekolah Kira-kira ada lagi nih Pak siapa yang melibatkan di luar sekolah atau di dalam sekolah? Baik. Nah kemudian Pak, ini sudah kita di akhir sesi. Saya ingin mengetahui nih Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak sendiri? Di komitmen saya berkomitmen ya akan melaksanakan semester seperti yang saya katakan tadi lagi ya bahwa sekolah dan terus kemudian yang penting ya dan juga Pak. Nah kemudian kira-kira apa yang bisa dapat kita simpulkan ya? kesimpulannya saya pelajaran yang biasanya dilakukan di dalam kelas menurun. Nah kali ini Bapak punya rencana untuk melakukan belajar di kelas seperti studi banding, studi itu tadi. Oke, nah yang terakhir Pak, bagaimana rasanya Bapak nih setelah kita melakukan diskusi? Alhamdulillah pastinya berjalan dan sedikit senang Ya, seperti itu. Terima kasih ya Pak Yosi sudah berbagi dengan saya. Semoga selanjutnya rencananya Pak Yosi berjalan dengan baik, rencana aksinya tercapai seperti itu ya Yosi ya. Ya Pak Yosi ya, terima kasih. Baik, Bu Helmi, bagaimana hasil coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar tadi? Alhamdulillah Pak, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Bu. Nah setelah melakukan observasi bersama coaching, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Helmi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Nah, tadi selama coaching berlangsung Pak, saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur Tirta, kemudian dengan menanyakan tujuan, terus identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga tadi menggali pemahaman juga potensi coaching untuk kemudian coaching itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu. Baik Bu Helmi, sudah berhasil ya Bu melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah sesuai dengan apa yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Bu Helmi sudah berhasil menyampaikan pertanyaan sesuai dengan alur kita. Nah sudah menanyakan tujuan kepada coachingnya, kemudian sudah mengidentifikasi masalah pada coaching. Kemudian Ibu Helmi tadi sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan ya. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan, dan Ibu Helmi juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawabnya pada diri coaching ya. Nah, agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan coaching. Nah, baik Bu Helmi, saat ini sudah juga mendengarkan percakapan Ibu dengan coachingnya. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada present ya,
atau kehadiran penuh. Nah, kemudian Ibu sudah mendengarkan dengan aktif. Dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot ya, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Ibu. Nah, luar biasa apa yang sudah dilakukan Ibu Helmi untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu Helmi sukses ke depannya ya, dan beri kemudahan lagi dalam kegiatan coaching selanjutnya. Nah, oh ya Bu, satu lagi boleh ya? Boleh. Jadi untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Oke Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin memahami lebih dalam, mendalami lagi alur Tirta untuk proses coaching selanjutnya, supaya nanti ketika saya melakukan coaching selanjutnya saya sudah memahami dan saya kegiatan itu berjalan dengan baik. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Ini luar biasa Ibu ini. Jadi Ibu akan mendalami alur beritanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Nah, baik, terima kasih Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Sudah melakukan observasi dengan baik dengan menggunakan prinsip coaching dengan alur berita. Nah, saya akhiri sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama.